Baik, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam Hai. sejahtera untuk kita semua, Bapak dan Ibu Iya, sekalian. Kita ketemu untuk pertemuan kelima kalau nggak salah ini ya. Nah, karena situasinya memang eh, di KL maupun di mana pemerintah daerah itu rata-rata memang eh, masih melakukan exercise untuk anggarannya. Jadi mungkin teman-teman masih belum apa ya, masih belum punya gambaran tahun ini mau ngapain gitu ya. Tahun ini mau ngapain sehingga mungkin teman-teman kalau ditanya kita mau bahas apa itu bingung gitu ya. Kita mau bahas apa itu bingung. Jadi saya pikir akan lebih bagus kalau apa namanya kita adakan diskusi bebas saja, ask me anything. Jadi saya ingin mulai dengan eh, apa ya dengan kondisi yang memang sedang kita hadapi ya. Jadi ini bisa jadi apa namanya? Bisa jadi masa masa-masa rehat gitu ya. Masa-masa rehat untuk kita karena kebanyakan kita ketika mau melakukan sesuatu memang kita belum belum bisa menentukan arah dari eh, apa kantor kita mau gimana. Tapi yang pasti kan kita tetap akan diminta bekerja gitu kan. Nah, karena kita tiap hari harus ke kantor, setidaknya ini kita tetap akan berpikir masa ini akan kita gunakan untuk apa? Masa ini menurut saya adalah untuk belajar dan bermain. Ya, jadi jangan sampai kita kehilangan arah ini kita mau ngapain gitu ya. Belajar dan bermain itu maksud saya apa? Maksud saya adalah kalau teman-teman berpikir dua arah. Ini kan berarti teman-teman akan berpikir dua arah kan. Satu untuk kepentingan kantor kita atau instansi kita, ya kan? Ini yang pertama. Yang kedua pasti untuk kepentingan pribadi kita. Nah, keduanya, keduanya ini harus dipikirkan gitu ya. Kalau dari sisi kantor tidak ada anggaran, kalau dari sisi kantor tidak ada anggaran, maka eh, sebagian besar pegawai pemerintah ASN itu kemudian jadi seolah-olah kehilangan arah. Kita mau ngapain ini? Sementara pada saat yang sama, mau nggak mau tiap hari kita harus ke kantor gitu kan. Di tempat yang biasanya sibuk saja bingung, apalagi yang kita yang diminta untuk nanganin kearsipan biasanya memang akan lebih bingung. Banyak orang datang ke kantor terus bingung mau ngapain ini. Mau ngerjain sesuatu belum jelas arahan pimpinannya, nggak ngerjain juga ngapain tapi terpaksa harus masukkan gitu. Nah, kalau saya akan berpikir, berarti kan akan berpikir dua hal ini kan. Satu untuk kepentingan kantor, yang kedua untuk kepentingan pribadi. Nah, dari dua bahasan ini tentu akan menjadi sangat lebar kalau masing-masing kita berpikir serius tentang ini. Dari sisi kantor sebetulnya banyak pekerjaan yang bisa dikerjakan non budgeter gitu ya. Artinya tanpa anggaran pun sebetulnya bisa dikerjakan sebetulnya. Cuman memang kalau Bapak Ibu yang berpikir ngapain aku ngerjain seperti itu sementara yang lain santai nggak ngapa-ngapain juga apa namanya juga nggak apa-apa gitu. Yang kedua kepentingan pribadi. Kepentingan pribadi itu dalam arti gini. Kalau yang alumni tahun lalu kan rata-rata ini P3K ya, sedikit yang CPNS, yang PNS gitu ya. Ya sebenarnya nggak ngaruh juga sih P3K maupun PNS. Tapi yang pasti kalau kita berpikir ini pribadi kan nanti pilihannya dua kan, setidaknya ya kalau masih di
di jalur formal. Yang pertama adalah apa namanya, karir formal di jenjang ASN ya, karir ASN. Yang kedua adalah mungkin karena santai bisa punya waktu untuk memikirkan bagaimana kita berkarir untuk di bidang swasta gitu ya, atau bisnis gitu ya. Karena hari ini ASN pun sebetulnya kalau mau mendirikan badan usaha itu sebenarnya diperbolehkan sepanjang atasannya, artinya diperbolehkan itu artinya secara hukum ya. Dari sisi regulasi kita tetap diperbolehkan punya sebuah PT gitu ya. Sepanjang kalau misalnya PT-nya atas nama kita, itu sepanjang atasannya menyetujui memberikan izin. Itu bisa, itu bisa teman-teman. Nah, yang pertama tentu karir ASN ya, ini kenaikan pangkat, jabatan dan seterusnya. Berarti kan ini harus dipersiapkan, dipilih dulu di antara dua ini dipilih dulu, lalu kemudian eh, dipersiapkan mumpung ada waktunya, mumpung ada waktunya. Jadi ketika waktu ini longgar karena memang nggak ada apa atau belum ada anggaran bahkan, maka ini sebetulnya bagi saya adalah sebuah kesempatan karena kita jadi punya keleluasaan yang mungkin biasanya tidak punya keleluasaan. Sekarang kita diberikan keleluasaan. Nah, ketika diberikan keleluasaan, maka eh, kita tetap harus melakukan sesuatu gitu ya, memanfaatkan waktu yang ada. Eh, Tipe saya tuh kan akan berpikir yaitu tadi prinsipnya kan kita tetap harus ke kantor nih. Tidak mungkin kita ke kantor tidak melakukan apa-apa kan gitu. Pertanyaannya mau ngapain? Mau ngapain? Nah, mau ngapain ini sangat bergantung pada orientasi kita, mau ke sini atau ke sini. Gitu. Mau titik tekannya mau di sini atau di sini. Ya tentu kedua-duanya kalau bisa tetap dijalankan gitu kan. Tapi alokasi waktunya kan tentu harus diatur gitu. Karena tidak mungkin juga karena kita ke kantor hanya fokus ngerjain yang apa untuk kepentingan pribadi doang. Pasti harus ada untuk kepentingan kantornya gitu ya. Nah, saya pikir berangkat dari sini dulu kita akan eh, adakan dialog aja ya, dialog ya. Kira-kira kita perlu ngapain? Tapi yang jelas, saya hanya ingin memberikan stimulasi untuk teman-teman bahwa ini adalah waktu yang sangat bagus, Jadi jangan dianggap sebagai sebuah hambatan kita kita kerja gitu loh. Dengan ketidakadaan anggaran atau belum jelasnya anggaran ini, jangan dianggap sebagai sebuah penghalang, tapi anggaplah ini sebagai sebuah peluang di sini. Peluang untuk apa? Peluang untuk berhenti sejenak, lalu kemudian memikirkan hal-hal yang harus kita kerjakan. Gitu. Nah, sampai sini saya akan berikan kesempatan pada teman-teman untuk bertanya apa saja kira-kira yang bisa kita lakukan eh, di masa-masa tenang ini atau di masa-masa rehat ini, gitu ya. Oke, sampai sini stimulasinya terlebih dahulu. Mudah-mudahan ini cukup memberikan gambaran karena saya pikir kondisi ini adalah kondisi yang umum terjadi di teman-teman gitu ya. Monggo silakan. Ada yang mau menyampaikan sesuatu? Halo, Ya, tes. Iya, Mas Ahmad. apa suara saya jelas, Pak Jelas, Guru? Mas. Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman dan Selamat. Pak Guru. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan. Iya,
Jadi saya Suaranya hilang, Mas. maaf, Gimana? apakah sudah kembali? Iya. Ya. Ya, saya sepakat sekali dengan apa yang Pak Guru sampaikan. Memang pada saat ini masa-masa rehat ya Pak Guru. Hmm. Kebetulan saya di UIN Sunan Ampel Surabaya sangat merasakan bahwa tidak ada anggaran. Tidak hanya untuk kearsipan, melainkan untuk bahkan untuk hal yang lebih penting seperti pembangunan pun tidak ada Iya, betul. semacam itu. Jadi saya tidak banyak berharap, maksudnya menekan pimpinan bagaimana untuk pengelolaan kearsipan. Tetapi saya tetap berusaha bertanggung jawab Pak Guru terhadap tugas saya sebagai arsiparis di sana. Jadi apa yang bisa saya kerjakan non budgeter tanpa anggaran tetap saya kerjakan. Lah, mohon izin Pak Guru, apakah boleh ya tanya hal-hal yang teknis ya ini Boleh, sebenarnya ya. bebas, bebas. Oh bebas ya, iya. Hmm. Jadi begini Pak Guru, saya ada keresahan gitu ya. Jadi Hmm. kebetulan seperti nama saya kan di bagian umum. Hmm. Nah, di sana itu tempat di mana ST-SPD dibuat. Hmm. Nah, oleh karena itu, sebagai pencipta surat tugas dan surat perjalanan dinas, sudah pasti berkas yang tercipta itu akan saya arsipkan. Nah, tetapi Pak Guru, pada kelengkapannya itu seringkali tidak lengkap dalam artian surat perjalanan dinas itu tidak ditandatangani, lalu laporan perjalanan dinas tidak kembali ke bagian umum, dan bahkan surat perjalanan dinas yang sudah terlaksana langsung ke keuangan untuk di SPJ-kan semacam itulah. Dari sini saya pun bingung gitu loh. Apakah yang pertama Pak Guru ya, apakah berkas yang tidak ditandatangani ini layak untuk diarsip? Dan yang kedua, apakah ada masukan ya Pak Guru ya dari Pak Guru sendiri jika berkas itu tercecer sedemikian rupa di bagian lain, apakah saya juga yang harus mengejarnya gitu ya di bagian keuangan, entah di kepegawaian semacam itu agar menjadi satu berkas yang tertata semacam itu. Itu sih Pak Guru mungkin sementara. Terima kasih ya atas kesempatannya. Oke. Oke, ini secara teknis ya. Eh, Surat tugas dan surat perjalanan dinas ini kan kemudian di bagian umum itu kan posisinya adalah pertinggal berarti ya. Di sini kan pertinggal, betul ya. Yang ke sini ke bagian keuangan itu di apa keuangan ya. Di sini ke kepegawaian untuk menggantikan persensi gitu ya. Ini sebagai pengganti persensi. Ke bagian keuangan ini untuk apa namanya? Pertanggungjawaban dan pencairan anggaran gitu ya. Pencairan anggaran. Nah, tanggung jawabnya di bagian umum, surat tugas dan surat perjalanan dinas ini kan hanya pertinggal. Berarti yang Mas Ahmad berkaskan adalah arsip yang berbentuk pertinggal. Tentu kelengkapannya berbeda dengan yang di bagian keuangan. Yang ini nanti akan lengkap ya. Jadi ada surat tugas, surat perjalanan dinas, lalu kemudian mungkin ada laporannya, terus kemudian itu mendasari penerbitan apa SPM dan SP2D. Ini jadi satu berkas. Jadi kan ini bertambah berkasnya di sini kan. ST, SPPD, laporan, kemudian SPM, kemudian SP2D kan gitu ya. Ini di keuangan posisinya. Nah, di kepegawaian ini hanya persensi. Berarti ini sebagai pengganti persensi. Pertanyaannya, apakah yang ini perlu dikejar ke sini, perlu di, perlu dikejar ke apa? Ke bagian umum? Tidak, Iya, tidak betul. perlu. Ini tidak perlu, nggak usah. Karena ini diberkaskan sendiri di keuangan dan diberkaskan sendiri di kepegawaian. Masing-masing fungsinya berbeda.
yang diberkaskan di bagian umum ya hanya ini berarti kan. Gitu. Pertanyaan kedua, kalau Oh, yang siap, siap, siap. pertanyaan kedua yang belum ditandatangani gimana? Berarti dia belum jadi arsip dong, kan gitu ya. Belum memenuhi persyaratan dia menjadi arsip. Berarti dia masih berupa konsep kan gitu ya. Hmm. Nah, yang sudah ditandatangani berarti kan ini aja. Nah, pertanyaannya ini bagaimana cara memberkaskannya yang ini? Apakah ini surat tugasnya berurutan nomor, artinya hanya diberkaskan sebagai sebuah seri surat keputusan, seri surat tugas gitu, ya kan? Berarti kan ini kemungkinannya adalah seri surat tugas dan seri SPPD gitu aja kan? Iya, iya, Betul ya? Jadi begitu hanya Pak Guru. serial aja. Nah, ini gampang aja cara memberkaskannya kan, Yang seri surat tugas. memungkinkan. Tidak. Seri Hmm, SPPD ya. baik, baik. Iya, baik, baik, baik. Mm-mm. Terpahami Jadi Pak Guru. Iya, terima tugasnya Mas kasih. Ahmad Fatoni gampang. Semacam itu. Mm-mm. Nah, memang kalaupun gampang pun kalau nggak dikerjain ya nggak jadi kan gitu. Nah, mungkin Hmm, yang jadi masalah kan sekarang pakai apa gitu kan. Ya kalau adanya iya, map ya map aja udah gitu kan. Daripada kita tidak mengerjakan apa-apa gitu maksudnya. betul, betul Pak Guru. Iya. Mm-mm. Sebagai sebuah pertanggungjawaban ngapain Heeh. kita di kantor gitu. Nah, ini kan kalau berpikir berarti Mas Ahmad Fatoni berpikir untuk yang ini kan. Ini contoh Mas Ahmad Fatoni tetap ke kantor mengerjakan pekerjaan non budgeter untuk kepentingan kantor. Kan gitu. Ya, yang ditanyakan kan itu. Nah, mungkin ada yang lain. Lah, ini dikerjakan sehari dua hari, mungkin selesai orang cuman seri surat tugas dan seri SPPD. Atau paling lama seminggu kalau dikerjakan selesai itu. Ya kan? Dikerjakan mungkin seminggu selesai. Atau mungkin lama-lamanya 2 bulan, sementara ada waktu 12 bulan. Gitu ya. Pertanyaannya 10 bulan sisanya ngapain? Gitu kan? Berarti kan kita tetap punya punya ruang untuk memikirkan yang ini kan? Punya ruang untuk memikirkan yang ini. Gitu. Jadi kemarin misalnya 2024 itu ada teman kita di mana? Di kok saya tiba-tiba lupa ya. eh yang yang untuk diklat eselon 2 eselon 1 apa namanya? Aduh, kok lupa. Diklat Lemhanas. tim Lemhanas ya. Pak Guru mungkin ya. Diklat PIM yang ngadain Lemhanas itu loh. Nah, kan kemudian Iya, iya, berpikir ini siap. kan P3K, kemudian beliau masih pengen untuk daftar CPNS masih mungkin katanya. Terus pengen kuliah lagi, ya boleh. Nah, pertanyaannya bagaimana cara memilih kuliahnya dan seterusnya itu kan berarti yang ini berarti kan yang dipikirkan kan itu karena berarti nambah load pekerjaan tuh, nambah load pekerjaan secara individu ya berarti nambah untuk kuliah lagi. Ini ini waktu atau saat-saatnya untuk berpikir seperti itu. Oke. Tapi kan kalau ini saya jelaskan karena orangnya nggak ada kan untuk teman-teman mungkin nggak relevan gitu ya. Saya hanya akan merespon apa yang relevan untuk teman-teman aja gitu. Ada pertanyaan lain mungkin? Kira-kira kita mau ngapain gitu? Ada ibu-ibu? Ini bapak-bapaknya cuman Ahmad Fatoni aja. Yang lain silakan. Atau Mas Ahmad mau nambahin juga boleh. Bebas, bebas. Apa aja lah. Iya, Mm-mm. mohon izin Pak Guru. Terima Iya. kasih sebelumnya atas jawabannya sudah terpahami sih dengan jelas. Iya. Hmm. Selanjutnya mungkin gini Pak Guru, kan Hmm. saya juga kemarin itu baru pengadaan filing kabinet ya. Kebetulan Hmm. itu pun juga bekas dari Copper Taste, tapi kondisinya masih layak lah, masih oke. Masih Lah, bisa.
Pertanyaan saya selanjutnya itu kan tadi kita berkaskan secara seri dan itu kan jadinya cukup banyak ya Pak Guru ya. Hmm. Lah, apakah boleh ya nanti dalam map gantungnya itu kan tidak mungkin kalau satu berkas sebesar itu masuk satu map gantung, tapi Hmm. dipecah-pecah ke map gantung beberapa gitu dengan kode yang sama. Apakah boleh seperti itu ya Pak Guru ya? Boleh, boleh aja. Yang penting kan dia di dalam satu kelas kan, di belakang tab yang tersier itu kan. Iya, tab Mm-mm. tab sekunder, primer, tersier. Oh siap. Iya. Jadi nanti di beberapa map gantung ya. Mm-mm, nggak masalah, nggak masalah. Yang penting kan sistematikanya. Siap, Jadi siap. kalau kalau tempatnya dikemas dalam berapa tempat atau map gantung atau folder atau apapun di belakangnya, nggak masalah. Yang penting sistematikanya betul. Baik, baik, siap, siap. Mm. Lalu yang kedua Pak Guru, ini Mm-mm. cenderung curhat sedikit juga sih. Mm. Tapi insya Allah ada pertanyaannya nanti di ujung. Jadi begini Pak Guru. Mm-mm. Seperti yang sebelumnya pernah saya sampaikan bahwa di UIN Sunan Ampel Surabaya sendiri belum memiliki lembaga kearsipan perguruan Mm-mm. tinggi. Nah, adapun arsiparis-arsiparis yang sebelumnya, walaupun ahli media itu pun arsiparis hasil in-passing. Mm-mm. Nah, itu pun difungsikan oleh Winsa sebagai kepala tim Humas. Jadi beliaunya sendiri mengakui, Mas, saya tidak punya dasar arsiparis macam itu. Oh. Lah, saya sendiri berdua ya sama Mbak Widi, alumni PAI, Mbak Widi di sini. Mm-mm. Lah, itu di bagian umum, tapi Mbak Widi kebetulan sudah dipindah. Lah, pimpinan itu punya harapan besar Pak Guru untuk menyelesaikan lah dosa-dosa masa lalu itu. Banyak Mm-mm. arsip yang menumpuk di gudang, beberapa proyek-proyek itu arsipnya cukup tebel-tebel buku. Lah, jujur saja saya di sini sih kebingungan ya Pak Guru ya. Karena di sisi lain saya di bagian umum ini arsiparis sendirian, walaupun yang P3K tahap satu yang tahun 2024 akan ada beberapa arsiparis lagi. Nah, tetapi itu pun juga bukan arsiparis apa ya, arsiparis murni gitu loh. Tapi Mm. beliaunya sebelumnya pengelola barang, ada juga yang pengelola surat SPJ lah. Saya yakinnya ya mungkin walaupun diangkat jadi arsiparis P3K, tetap nanti fungsinya akan kembali ke pengelola barang semacam Mm-mm. itu. Lah, jadi yang saya tangani selama ini, walaupun pimpinan berharapnya saya menyelesaikan gudang dan lain sebagainya, yang sepertinya sangat banyak itu, ya akhirnya ya kapasitas saya sih ya mengelola arsip aktif aja, seperti kontra, SDSPD, begitu sih Pak Guru. Lah, Mm. apakah Pak Guru di sini ada masukan ya Pak Guru ya? Bagaimana penataan arsip di kondisi semacam ini yang benar-benar tidak ideal gitu ya? Iya, iya. Itu sih Pak Guru. Iya. Oke, good. Jadi ini ini yang justru salah satunya kalau misalnya kita mau tetap eh, apa berperan sebagai arsiparis, gitu ya, berperan sebagai arsiparis. Ini yang sebetulnya pengen saya sampaikan ke teman-teman. Jadi di masa-masa rehat ini, teman-teman kan tadi seperti Mas Ahmad itu tetap harus kerja lah istilahnya, produktif gitu ya. Nah, pertanyaannya kita mau ngapain? Nah, untuk kalau kita flashback di periode pertama Pak Jokowi, itu juga melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Pak Prabowo hari ini. Ya, ini kan sepertinya cara kerjanya Pak Prabowo mengcopy apa yang dilakukan Pak Jokowi. Gayanya ya, walaupun nanti tekanannya berbeda di masa Pak Jokowi dan di masa Pak Prabowo. Maksud saya begini, di awal-awal tahun, di awal-awal masa jabatan eh, presiden ini sepertinya dan berikut kabinetnya sepertinya pengen menaikkan apa eh, kepercayaan publik terhadap kepemimpinannya, terhadap pemerintah. Apa yang dilakukan secara politik kemudian yang disampaikan pada masyarakat adalah efisiensi, eh, anggaran yang masuk akal dan seterusnya.
yang efeknya adalah ASN-nya bingung. Nah, nah, tapi ini jadi momentum. Jadi akan ada dua periode. Periode satu, ya mungkin akan berjalan setahun. Ini akan banyak mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang non budgeter. Ini jangan salah nih. Ini kalau lewat ini teman-teman ketika ada anggaran bingung. Ini akan di tahun berikutnya secara perlahan-lahan gradual ini akan muncul anggaran. Ya, ini anggarannya akan perlahan-lahan membesar nih. Anggarannya akan perlahan-lahan membesar. Jadi nanti kalau misalnya benar dua periode, ini anggaran dari tahun kedua sampai tahun ke-10 ini mungkin akan tumbuh lagi. Makin gede, makin gede, makin gede. Nah, dari cara baca yang seperti ini, yang saya maksudkan adalah sekarang, sekarang adalah kalau saya bilang ini adalah fase puasa. Artinya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang non budgeter, lalu kemudian sambil puasa, tunjukkan outputnya, lalu kemudian di akhir tahun berikan laporan plus proposal untuk tahun anggaran ke depan, gitu ya. Jadi jangan karena kondisi hari ini tidak ada anggaran, lalu kemudian berpikir tahun depan juga tidak ada. Nggak boleh gitu. Jadi eh, sepanjang kita tetap bekerja dan punya output, maka wajar kalau kita ke depan mengajukan anggaran proposal di sini ya, proposal. Kemungkinan di tahun ini di sini ada anggarannya. Sehingga dari proposal yang kita kerjakan ini, yang kita buat ini, di tahun berikutnya ada anggaran. Nah, pertanyaannya adalah cara mengerjakannya mau dua nih. Anggaran yang hanya cukup untuk eh, aktivitas kantor seperti biasa, artinya apa namanya, dikelola oleh kantor atau dikelola oleh pihak ketiga. Nah, pihak ketiga ini kan bisa jadi kita yang jadi pihak ketiganya karena kita punya usaha di sini. Gitu maksud saya. Nah, sekarang abaikan kondisinya, kondisi SDM-nya seperti apa itu, abaikan itu dalam arti mau sendirian kayak mau rame-rame kayak tetap saja yang kerjalah yang dilihat pastikan. Jadi misalnya Mas Ahmad di Winsa gitu. Orang kan lama-lama akan tahu urusan arsip pasti akan nanyanya Mas Ahmad. Kalau Mas Ahmad di sini ketika fase puasa nih, tahun pertama nih, tidak melakukan apa-apa, dan tidak punya output, dan tidak punya ide, otomatis tidak punya ide ke depan mau ngapain, ini ya win saya gitu-gitu aja. Tapi kalau mau berpuasa, ya, artinya tanpa anggaran budgeter pun tetap dikerjakan, lalu tetap ada outputnya, lalu kemudian yang namanya sesuatu itu kalau dikerjakan, kalau diberikan perhatian, pasti bertumbuh kan. Ya sederhananya gini lah. Kita tidak pernah bermimpi mau beli mobil Lexus gitu atau mobil BMW misalnya gitu ya. Kita tidak pernah menghitung dari rumah ke kantor itu kita menemukan berapa mobil Lexus, berapa mobil BMW. Tapi kalau suatu saat kita pengen pengen beli mobil itu, maka dari rumah ke kantor dan dari kantor ke rumah ketika perjalanan pulang ataupun berangkat tadi, kita akan ketemu aja mata kita ngeliat-ngeliat aja tuh. Ternyata banyak ya Lexus. Oh ternyata ya banyak ya BMW. Oh serinya ini harganya sekian. Nah itu yang saya maksud dengan ini. Nah bagi orang yang tidak memperhatikan maka dia tidak akan punya ide bagaimana mencapai itu semua. Gitu ya. Nah kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan pekerjaan. Apakah kan eh, ketika misalnya proposal ini disetujui karena ada anggaran kemudian pertanggungjawabannya seperti biasa, entah itu bentuknya SKT, entah itu apa gitu ya, atau mau di pihak ketiga kan yang ternyata pihak ketiganya kita, sehingga kesejahteraan kita itu lebih bagus gitu ya. Jadi apa-apa yang kita tekuni itu kemudian melahirkan kesejahteraan untuk arsiparis di situ. Kita yang puasa, kita yang istilahnya apa, eh buka jalan, kita yang menikmati hasilnya, gitu kan?
kemarin saya dapat satu kutipan kalimat dari Ustadz Nuruddin itu menurut saya sangat masuk akal. Kalau kamu setia dengan apa yang kamu cintai, maka kamu akan mendapatkan, maka Allah akan menjamin rezekimu di situ, gitu ya. Kebetulan Ustadz Nuruddin kan di bidang pendidikan karena dia lulusannya akidah dan filsafat gitu ya. Senang baca, senang belajar gitu ya. Kemudian setelah lulus, ya kebetulan beliaunya cerdas gitu, se- sebagai penulis dan banyak dijadikan narasumber di mana-mana kan gitu. Nah, maksud saya begini, jangan ketika di fase ini kita diem, tapi juga jangan kerja-kerja doang, tapi kerja yang didasari oleh sebuah visi dan harapan optimisme bahwa suatu saat di periode selanjutnya ini akan muncul anggaran ini. Gitu, Mas Ahmad dan teman-teman ya. Ini Si- masa-masa yang melengahkan soalnya untuk sebagian besar orang. Untuk sebagian kecil orang yang menyadari ini sebetulnya momentum gitu. Momentum untuk melihat kualitas kita sesungguhnya. Ketika tidak diberikan apa-apa, mau ngapain gitu. Karena pasti sebagian besar akan tiarap. Tapi ketika kita tidak tiarap, kita langsung kelihatan kan. Kita langsung kelihatan, oh outstanding nih anak. Oh ini memang mau kerja. Oh. Dan ini akan mengantarkan pada perjalanan-perjalanan karir selanjutnya gitu. Itu sih menurut saya apa? Mungkin omongan saya sepertinya alah gitu. Tapi coba praktekin. Tapi coba praktekin. Saya yakin ini adalah sebuah momentum yang bagus. Itu masa jeda yang diperlukan. Siap Pak Guru. Iya, saya sih sepakat sekali ya. Mm-mm. Membenarkan sekali dengan apa yang Pak Guru sampaikan. Memang saya awalnya diremehkan sih di Mm-mm. Wensa ya kayak apa anak baru dan ini udah lama jalan sistemnya gini kamu nggak usah ngerubah-rubah. Tapi ya ketika saya mulai misalkan untuk surat ya kan kita Mm. belum pakai Sri Kandi Pak Guru. Ya. Ya agak unik juga ya kenapa belum pakai tapi pimpinan tertingginya tidak berkenan semacam Mm. itu. Ya, saya buatkan akhirnya yang permintaan online jadi langsung nomornya dikirim ke email lah itu dapat rekognisi memang. Jadi saya sih sepakat sekali kalau ya memang kita tunjukkan bukti kinerja dulu, baru Iya. pimpinan itu baru bisa percaya. Kalau kita langsung bawa teori-teori, enggak bisa, Nggak enggak bisa. bisa. Nggak bisa. Oke. Ya Iya, ini dikasih itu sih. momen. Jadi gitu. Menurut saya sih itu. Betul, betul. Juga momen untuk mendapatkan kepercayaan. Ya, Ya. oke. Terima kasih banyak, Pak Guru. Ini juga Ya. motivasi yang luar biasa sih. Iya. Mm-mm. Oke. Nah, yang lain coba ada yang mau sharing atau diskusi di kesempatan hari ini, monggo. Boleh, Pak, saya? Ya, silakan, silakan. Ya, selamat pagi Pak Guru dan teman-teman Bimbel. Bagi Terkait apa yang Bapak sampaikan tadi, ah, ah, kalau kami di kantor sekarang lagi beberapa hari yang lalu itu lagi diadakan pertemuan hmm. terkait GNSTA nih Pak, Ya. GNSTA. Oh, oke, Nesta, oke. Hmm. Benar Pak, jadi kita tuh kemarin dikumpulin arsiparis di kantor sama pimpinan. Nah kebetulan saya awal penempatan itu tahun lalu di bagian tata usaha di unit arsipan. Hmm. Di unit kearsipan itu kita punya satu arsiparis ahli muda, satu aja. Kemudian yang lainnya itu disebarkan di setiap bidang unit di unit pengolah. Kalau saya sendiri yang di unit kearsipan. Nah, ternyata dalam perjalanan saya dipindahkan menjadi sekretaris pimpinan, Hmm. sekretaris pimpinan bagian tata usaha. Hmm. Nah, yang saya temui ketika saya ada di ruangan pimpinan itu ternyata banyak arsip-arsip yang Hmm. sudah lama 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun, 3 tahun ada. Nah, Hmm. yang saya bingung itu penataan arsip kaconya itu gimana? Karena sekarang itu yang lagi jadi prioritas itu adalah membereskan arsip-arsip konvensional. Hmm. Nah, Kak, arsip-arsip kaca itu juga harus kita berkaskan lagi ya Pak ya ke filing kabinet Ya, untuk dimasuk.
atau itu gimana sih Pak yang seharusnya sementara pimpinan minta kita untuk arsip-arsip yang berjalan ini dilakukan diberkaskan secara online. Hmm. Nah, Sri Kandi memang kita udah pakai tuh. Hmm. Tapi yang punya hak akses untuk melakukan pemberkasan di Sri Kandi untuk satu kanwil cuma satu orang. Hmm. Nah, dialah yang di unit kearsipan sebagai arsiparis ahli muda. Hmm. Kira-kira kira-kira ada solusinya nggak buat saya gitu? Oke. Ya, makasih Pak. Ya, jadi kan ini ada dua apa tahapan besar sebetulnya ya. Yang paling berat adalah yang arsip kacau ini kan berarti. Output yang mau dicapai adalah tertibnya arsip konvensional yang kondisinya hari ini arsip kacau kan gitu ya. Baru kemudian nanti di sini diberkaskan secara pemberkasan secara apa digital gitu ya menggunakan Sri Kandi gitu kan. Ini pakai Sri Kandi. Nah, ini kan baru tercapai kalau yang ini sudah teratur. Ini berubah menjadi teratur kan gitu ya. Menjadi teratur baru bisa masuk ke sini kan gitu. Maka pertanyaan pertamanya adalah bagaimana cara ngeberesin ini? Kan gitu ya. Bagaimana cara Iya sih Pak. memberkaskan arsip kacau dulu? Pertama, yang dilakukan adalah kan kalau di di awal-awal itu di awal-awal kita selesai bimbel kan saya ngadain Zoom itu yang arsip inaktif itu ya. Maka yang pertama dilakukan adalah survei. Survei itu gunanya adalah untuk tahu ini sebetulnya dari unit kerja yang mana saja. Maaf Mbak, Bu Christine dari Ya, di instansi mana? Mbak Christine, saya di Kemenak Pak. Kemenak mana? Pusat? NTT. NTT ya, Oh ya, Kanwil. NTT. Kan Ya, untuk. Nah, survei ini kan untuk mengetahui ini unit kerjanya yang mana aja. Pasti itu balai atau apa? Kanwil ya. Kan- Kanwil Pak. Kanwil ini kan di bawahnya ada unit-unit kerja kan. Survei ini Ya, untuk ya mengetahui benar. unit kerjanya mana saja, periodenya kapan, gitu ya. Berarti kan ada Kanwil itu satker apa namanya unit kerjanya di bawahnya ada berapa apa namanya bagian ya. Ya, ada unit, ada bidang-bidangnya lagi Pak di Iya, bawahnya. ada Heeh. satu sekretariat dan bidang-bidang gitu kan. Nah ini Iya, arsip benar. itu nanti akan dikembalikan ke sini. Misalnya ini sekretariat, ini bidang, ya, ini per bidang. Nah dari bidang ini arsipnya kan dikembalikan ke sini semua nih. Dikembalikan tuh maksudnya dikelompokkan ya, bukan dikembalikan ke unitnya, bukan. Hasil survei ini untuk mengetahui ini nanti periode tahun kapan, volumenya berapa. Ini periodenya berapa, tahun kapan aja, volumenya berapa. Ya, sama ya ke bawah. Kalau volumenya sudah diketahui, berarti kan sekarang kita bisa tahu ini butuh peralatannya berapa, orangnya berapa. Gitu kan? Ini arsipnya apa saja. Nah, bidang-bidang ini akan mengerjakan tugas dan fungsi apa saja, sehingga nanti muncul berkas apa saja di setiap bidang. Misalnya di bidang A, jenis berkasnya ada 10 misalnya. Ya berarti kan akan melahirkan jenis berkas ada 10 per periode kan. Misalnya ini 2010 sampai berkas A, periode 10 sampai 2024 misalnya. Atau 2023 lah yang udah inaktif. Gitu kan. Berurutan kan. Berkas A, berkas A, berkas A, berkas A. Cuma tahunnya aja yang dari tahun tua ke tahun muda. Berkas B juga gitu. Lalu kalau sudah diketahui begini, sekarang bisa dideskripsikan. Ya enggak? Setelah dideskripsi, rapi, sudah jadi berkas, sudah jadi daftar, ya kan? Iya Pak.
sudah jadi daftar, baru kemudian di alih media, ya kan? Di alih media, baru kemudian bisa masuk ke sini, gitu. Baru bisa masuk ke Sri Kandi untuk diberkaskan. Bisa dipahami ya sampai situ ya. Nah, Iya, Pak. ini kan eh, butuh butuh apa? Butuh semua sumber daya. Sumber dayanya apa ya banyak. Ada anggarannya, ada alatnya, peralatannya, ada orangnya, dan seterusnya. Ini kan butuh nih. Nah, seperti yang tadi disampaikan, apakah ini kan anggarannya belum jelas nih, kan? Iya, Anggarannya belum jelas. Maka se- menurut saya sama seperti yang dilakukan Mas Ahmad Fatoni tadi. Mbak Christine mengerjakan yang bisa dikerjakan dulu, lalu kemudian karena ini terlalu tahapannya silakan disampaikan nanti kan. Tapi yang pasti ada output dulu. Ada output, lalu kemudian menyampaikan ke pimpinan bahwa kalau untuk mengerjakan ini, berdasarkan output ya, output iya, kan Pak. ada laporannya. Dari laporan kan kemudian muncul rekomendasi, lalu muncul bikin proposal. Kalau ini terlalu berat, terlalu banyak, maka ini diusulkan ke sini, ke penataan arsip yang kacau ini. Ceritakan tahapannya gitu. Jadi, jadi apa yang harus dilakukan? Kerjakan yang bisa dikerjakan. Misalnya, arsip aktifnya dulu dikerjakan. Lalu yang inaktifnya sampaikan, tapi jangan tanpa output ketika ketika melaporkan ke pimpinan gitu. Nanti pimpinannya kan nggak berkenan kalau nah kamu suruh ngerjain aja nggak ada kerjanya malah ngeluh terus gitu kan. Nah Bener, maksudnya Pak. tetap Hmm. harus ada outputnya, tapi Pak ini simulasi Pak, saya bisa mengerjakan. Yang bisa saya kerjakan tuh ini. Oke. Tapi untuk volume yang segitu, saya tidak mungkin. Ini saya sendiri, sendiri saya bisa mengerjakan hanya segini. Kalau segitu banyak, maka ada solusinya, Pak. Solusinya adalah eh, pakai penataan gitu misalnya. Ya, kalau pakai penataan berarti kalau sendiri kemungkinan misalnya Mbak Christine sampaikan satu orang, satu orang per hari ini hanya dapat setengah meter linear. Sementara yang di gudang itu ada misalnya 500 meter linear. Dihitung kan? Cara ngitungnya Iya, tahu kan ya? iya, Pak. Iya, Berarti kan ini harus 1000 hari kerja, Pak. Ini nggak masuk akal kalau saya harus mengerjakan 1000 hari kerja. 1000 hari kerja itu 3 tahun tanpa henti, Pak. Apakah GNSTA yang Bapak canangkan itu akan a- akan dijalankan dengan metode seperti ini? Nah, kalau mau diselesaikan tahun ini, ya solusinya seperti yang tadi proposal untuk menyelesaikan arsip kacau itu gitu. Paham nggak Mbak Christine maksud saya? iya. Paham, Pak. Iya. Tapi harus ada output ketika ngadep laporan gitu ya. Jangan tangan kosong. Kalau tangan kosong ya orang nggak akan percaya gitu. Kebanyakan kita kan gini kan. Dan ini terjadi di banyak pemula, anak muda dan seterusnya. Dia merasa bisa bikin jembatan dengan arsitektur yang sangat canggih. Tapi tidak ada satupun hasil yang pernah dia kerjakan. Bagaimana lagi orang mau percaya kalau dia bisa melakukan itu? Contoh sederhana lah, bimbel yang kita adakan, yang saya adakan itu awal mulanya bimbel gratisan yang hanya 15 orang paling. Ya, Su- begitu itu jalan dan mereka lolos, maka sudah ada buktinya sekarang bahwa saya bisa mengantarkan atau setidaknya menemani teman-teman yang akan belajar untuk masuk ke P3K maupun CPNS. Tapi apa yang saya lakukan? Saya tetap puasa dulu, ada outputnya dulu gitu. Karena kalau nggak ada outputnya, orang juga nggak percaya siapa kamu kan gitu ya. Itu menurut saya berlaku apa ya? Berlaku secara umum sih menurut saya.
Ini layar saya tampilkan ya? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Enggak. Enggak ada. Dari tadi enggak ada, Pak Ya, Guru. ya Allah, aku tadi coret-coretan buat apa ya? Kok bisa? Waduh, nah aku tadi coret-coretan berarti teman-teman nggak lihat dong? Enggak. Enggak, Pak. Wah, Bapak nggak share screen. mati anak ayam. Bisa-bisanya. Nah itu penuh satu layar ya. Di save aja, Pak. Biar nanti bisa dibagi. Aduh, 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 aduh. Jadi, iya kan tadi aku cerita lakukan survei dulu, lalu kemudian dibalikan ke perbagian. Ini ada sekretariat, ada bidang kan. Dari bidang ini kan nanti dibagi per periode. Dari periode ini kemudian muncul kelihatan nih volumenya berapa, berkasnya apa saja kan. Nah, berkas ini kemudian kan muncul apa? Kalau ini kelihatan kan ya. Dari berkas ini kan kelihatan nih berkas A gitu kan. Aduh, sorry. Mati lagi dah. Berkas A ya kan. Berkas A itu diurutkan 2010 misalnya ini contoh aja sampai dengan 2023. Ini berkas B dari 2010 2023 terus gitu kan. Gitu kan. Nah, nanti setiap bidang kan akan misalnya setiap bidang ada 10 jenis berkas ya berarti akan berurut kan hasilnya. Lalu kemudian di deskripsi mau jadi daftar kan gitu. Kan ini tahapan-tahapan untuk menyelesaikan arsip kacau kan. Arsip kacau ini kalau sudah tertata, sudah teratur baru bisa masuk ke sini kan di pemberkasan mandiri kan. Jadi kalau tadi diceritakan di Kanwil NTT, Kanwil Kemenak NTT hanya satu orang yang punya akun ini, ya nggak apa-apa juga sih. Yang penting ininya sudah beres kan. Itu. Bisa diikuti nggak ini? Yang tadi saya Iya, sampaikan. Pak. Hmm, Iya, Pak, bisa. oke. Ada lagi yang mau disampaikan? Nah, mohon maaf ini saya coret dari tadi ternyata nggak kelihatan ya. Pak Guru. Mm-mm. Boleh boleh nggak sedikit cerita? Ya. Pengalaman ya. Mungkin Mm-mm. mungkin yang ikut bimbel yang ini ada yang baru ya, Pak ya? Atau Ada. yang kemarin bareng dengan Saya baru pertama. baru pertama. Kebanyakan lama ya. Ya. Ini sedikit pengalaman. Gimana, Pak? Iya kebanyakan lama tapi ada yang baru. Oh iya. Ini sedikit pengalaman ya, Kak ya. Saya itu termasuk yang berani untuk merubah segala hal di kantor ya, termasuk untuk pengarsipan. Padahal di kantor saya itu sudah ada 10 arsiparis, tapi penempatannya di LKD-nya. Nah, seharusnya kan saya itu ada di LKD, cuman saya ditarik di sekretariat di UK. Nah, di UK itu kan banyak arsip banyak arsip yang numpuk dari tahun ke tahun numpuk dan itu tidak terawat. Padahal kita punya banyak arsiparis tapi nggak ngelola itu, lebih banyak ngelola yang untuk LKD. Nah, awal mula itu saya datang itu masih berupa gudang. Jadi arsip-arsip itu numpuk dengan gudang. Jadi ada di ruangan itu ditempati arsip, ditempatin ATK, ditempatin kebersihan lah, banyak lah. Lah, sama ditempatin barang-barang yang lainnya nggak terpakai. Akhirnya apa? Akhirnya satu ruangan saya memberanikan diri untuk minta, saya butuh record center. Ini record center itu harus bersih, harus ini. Saya butuh itu. Akhirnya saya coba minta, saya omong-omongan, saya diskusi, akhirnya diperbolehkan. Karena apa? Karena memang kita tidak punya ruangan record center, tidak dan arsip itu tidak tertata. Nah, sekarang sudah ya dan sekarang sudah tertata dengan baik, dengan rapi. Nah, arsip-arsipnya itu kan banyak. Kemarin itu saya juga mencoba untuk memberanikan diri untuk
mengambil anak magang. Jadi kita kan selalu ada anak magang. Jadi saya ambil anak magang 6 orang. Waktu itu 6 orang. Saya tata mulai dari menata per tahun, Pak. Jadi setiap Hmm. tahun itu ada per tahun. Jadi saya tata di ruangan itu, jadi setiap tahun ini nanti ditata ya per tahun. Jadi nanti ini tahun segini segini ditata, kemudian nanti diinput di daftar arsip inaktif. Nah, dan sampai sekarang, dan itu terjadi sudah berlangsung sampai sekarang, sudah ada 5 ribuan arsip yang dikerjakan sama teman-teman magang. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, nah, saya kan ada di sekretariat. Tunggu sebentar. Saya kan ada di sekretariat. Dari sekretariat itu juga numpuk. Jadi lemarinya itu nggak tertata dengan baik. Nah, saya mikir begini, lah saya arsiparis di sini, tapi lemari-lemarinya itu berantakan. Kan apa gunanya saya gitu kalau saya ada di sini tapi nggak tertata gini. Akhirnya saya memberanikan diri juga. Bu, ini saya tata ya sesuai dengan kearsipan. Ibu, ini saya tata ya. Ibu, saya ini ya gitu. Akhirnya mereka memperbolehkan karena memang mereka paham kalau kalau penataannya itu memang kurang baik. Jadi mereka mempercayakan saya untuk menata arsip-arsipnya. Akhirnya barang-barang yang ada di UK, berkas-berkas yang ada di UK itu saya naikkan semua ke record center. Itu mulai dari tahun 2004, Bapak. Jadi mulai tahun 2004 sampai 2024. Jadi nanti kalau ada pemindahan arsip dan pemusnahan arsip, saya punya berkas untuk sudah punya data untuk kegiatan pemusnahan itu. Yaitu pemindahan itu. Nah, itu sedikit cerita dari saya. Mungkin ada teman-teman yang mungkin nanti bisa termotivasi untuk bilang ke pimpinan gimana caranya untuk menata arsipnya. Itu juga butuh keberanian ya. Kadang kan ada pimpinan yang nggak mau tahu, ada yang pimpinan ya sudah terserah, ada yang nggak mau gitu. Itu ya mudah-mudahan teman-teman adik mudah-mudahan teman-teman eh, apa berhasil lah menata arsipnya. Tuh. Terima kasih Bapak. Ya, ini juga yang tadi mungkin relevan untuk diadaptasi oleh Mbak Christine di NTT ya. Jadi kalau kesulitan cari anak magang, minta minta ke pimpinannya untuk bersurat, atau mungkin tadi Mas Ahmad itu yang kebetulan sudah di UINSA, bersurat ke fakultas-fakultas gitu ya, atau mungkin juga bisa ke SMK kalau mau magang kami siap menerima apa eh, siswa atau mahasiswa yang mau magang gitu. Bukan bukan dalam arti pengen memanfaatkan tenaga gratis hanya itu, tapi juga saling menguntungkan kan jadinya. Dari sisi kantor tempat kita bekerja diuntungkan ya. Dari sisi apa eh, lembaga pendidikannya, mahasiswanya atau siswanya juga diuntungkan karena dia punya pengalaman, dia punya gambaran, dia dapat nilai sebagai persyaratan untuk mereka lulus gitu. Gitu ya. Dan kebanyakan jadi kalau teman-teman nanti nerima anak magang, tolong jangan hanya disuruh-suruh tapi juga ditemenin, dikasih gambaran bahwa ini ada pekerjaan-pekerjaan yang banyak orang tidak lihat, tapi kalian lihat tahu cara mengerjakannya, sehingga ini bisa juga jadi gambaran kalau misalnya besok mau melamar pekerjaan dan seterusnya. Dengan seperti itu, anak-anak itu akan apa ya, punya punya semangat, punya tahu goalnya. Sebetulnya orang itu tidak punya semangat karena tidak melihat goal gitu ya. Kalau teman-teman bisa melihat goal, siapapun kita bisa melihat goalnya, bisa melihat ujungnya, bisa melihat apa yang ingin dicapainya. Sebetulnya eh, bisa untuk kembali lagi untuk bersemangat. Tapi kalau enggak, susah. Jadi
salah satu prinsipnya adalah kenapa kita masih bertahan hidup itu karena masih punya harapan. Nah, maka tumbuhkanlah harapan. Ini latihan aja kan. Latihan bagi kita kalau suatu saat dikasih kepercayaan untuk memimpin. Pertama, prinsip dasar yang tidak boleh dilanggar adalah satu, jangan matikan karirnya. Ya. Dua, jangan matikan pendapatannya. Termasuk yang ketiga, jangan matikan pendapatnya. Gitu ya. Nah, kalau kita diminta untuk mengelola tim, pastikan ini mereka itu bertumbuh. Ya, karir berarti kan ini garis besarnya adalah hope atau harapan. Karena orang hidup itu baranya itu di sini. Jadi ini tidak boleh dimatikan, teman-teman. Ya, ini harus dijaga. Gitu. Jadi yang tadi dilakukan ngurul itu bagus banget. Jadi pernah aku jadi asdos sebetulnya, walaupun kemudian asisten dosen di UI itu walaupun akhirnya saya ngajarnya full ya karena dosen yang asli kemarin deputi pembinaan Bu Desi gitu ya. Cuman kemudian kelas itu diserahkan sepenuhnya ke saya. Lalu mahasiswa-mahasiswa itu saya masukkan ke Andri untuk magang ya, untuk magang. Nah, salah satu tugas magang mereka adalah input semua daftar arsip yang ada di Andri ke SIKN dan JIKN. Maka eh, daftar arsip yang ada di SIKN yang punyanya Andri itu paling banyak, ratusan ribu. Kenapa? Karena kita memanfaatkan anak UI ketika saya jadi dosen asdos di UI. Gitu. 2 tahun. Bayangkan kalau 2 tahun berarti kan 4 semester. Kalau mahasiswanya ada 40, ya walaupun kita mungkin cuma dapat setengah ya 20 orang. Kalau sehari 50 entrian kali kali 20 itu udah 1.000 kan. 1.000 per hari. Kalau dia magang 2 bulan banyak. Jadi wajar kalau Andri kemudian input arsip di SIKN-nya beres. Karena saya duduk di unit kerjanya SIKN gitu. Jadi tetap ada kontribusi kita yang hanya 1 orang tapi bisa menyelesaikan pekerjaan yang kalau dikerjakan oleh kita sendiri bertahun-tahun dan itu kita bisa selesaikan sambil ya yang ngajar ya eh, jadi UI-nya terbantu, Andri-nya terbantu gitu. Itu partnership kan. Dengan prinsip ini, dengan prinsip ini jangan matikan harapannya. Ini contoh kasus yang sudah dipraktekkan. Mbak Nurul tadi sudah praktek, saya sudah praktek. Itu kira-kira. Ada lagi yang mau disampaikan? Silakan. Ini penting nih. Pak, Pak Guru, Mm-mm. saya boleh Ya, ya, silakan. bertanya? Ya, silakan. Saya Endah Pak Guru. Maaf ya Hmm. off cam Pak Guru karena Mm-mm. sinyal di Kalimantan. Oh ya, Saya silakan. yang kemarin dari RRI Banjarmasin Pak Guru. Mm-mm. Nah, kemarin kan saya udah nerapin tuh saran-sarannya Pak Guru, Mm-mm. bahwa yang harus ada tuh output sama outcome-nya dulu nih, barusan Mm-mm. kepimpinan. Mm-mm. Nah, kemarin kan saya tuh udah dapat ruangan walaupun kecil. Saya Mm-mm. kan di RRI ya. Nah, Ya. kemarin kan arsip kacaunya itu berupa kontekstual ya Pak Guru. Nah, yang saya temukan tuh banyak banget di ruangan sekretaris, karena saya kemarin ditempatkannya di ruangan sekretaris. Nah, Mm. sebulan ini saya udah di ruang kearsipan, anggaplah record center yang sangat baru itu, Mm. walaupun kecil ya Pak Guru. Nah, Mm. saya kan udah mulai berjalan tuh, udah mulai nata arsip yang berantakan tadi, yang dari sekretaris ya emang saya pindah ke sana, karena nggak memungkinkan saya menata di ruang sekretaris itu. Akhirnya Mm. saya menata di ruangan yang baru. Nah, alhamdulillah saya udah dapat tuh peralatannya walaupun nggak banyak Pak Guru, Mm. cuman 2 rak tapi 50 box arsip dan sekat serta guide-nya. Dan itu tuh kayak rekor banget bagi saya yang susah banget dapat anggaran di sana walaupun ada output dan outcome-nya gitu. Mm. Nah, sekarang arsip itu kan belum selesai tertata dan terdata dengan baik ya Pak Guru. Nah, Ya. pusat itu mintanya kan RRI Pusat ya, berarti RRI Pusatnya itu minta bahwa kita udah upload SIKN dan JIKN Pak Guru. Jadi kita Mm. ada BIMTEK kemarin. Nah, bingung lah Satker
RRI itu ada 73 satker ya, Ya, tapi satker yang mendapatkan arsiparis itu cuma 26 satker. baik. Bingung nih, rata-rata gimana nih kami mau input, sedangkan arsip yang kami tata aja masih belum kelar. Akhirnya saya punya planning kan di RRI itu banyak rekaman suara ya Pak Guru. Hmm. Saya minta ke bagian IT gitu. Saya mau tanya, mau tahu di mana sih rekaman suara, rekaman record siaran dan lain-lain. Nah, akhirnya saya dapat akses di situ Pak Guru. Jadi rencana saya nih masalah SIKN nih pertanyaannya Pak Guru. Mulai Senin depan kami udah wajib input tuh minimal 1.000. Banyak Hmm. banget. Nah, minimal 1.000. Jadi yang mau saya upload itu audio gitu. Nah, apakah itu sebenarnya bisa ya Pak Guru di SIKN sama JIKN? Kemarin tuh saya lupa gitu buat nanya ke yang pas waktu BIMTEK itu. Oke. Ya, jadi saya tidak tahu kondisi hari ini ya. Dan kondisinya kan harusnya dua ya. Pertama, simpul mandiri. Yang kedua, masih nginduk ke ANRI. Gitu kan. Kalau simpul mandiri, sorry, pertama platform ya. Platformnya kan ini ganti. Jadi saya nggak nggak ngerti platform hari ini kayak apa. Karena saya sudah nggak di SIKN. Harusnya sih masih sama ya. Artinya semua semua media rekam itu bisa. Harusnya ya. Dari sisi platform ini. Jadi rekaman suara juga bisa. Harusnya. Yang kedua, kalau dia simpul mandiri, RRI Kalimantan itu simpul mandiri, atau RRI itu simpul mandiri, maka menggunakan server pribadi. Sehingga kuota itu dimungkinkan. Kalau punya ANRI, sepertinya kalau 1.000 tidak dimungkinkan kayaknya ya. Nggak cukup kayaknya. Ini persoalan itu. Yang ketiga persoalannya daftar arsip. Kalau daftar arsip, saya pikir prinsipnya masih sama. Ini sebaiknya inputnya jangan satu-satu, tapi input apa yang massal itu loh, input massal. Jadi tanyalah ke pembinanya di SIKN bagaimana caranya mengupload input massal dari daftar arsip yang ini. Itu. Jadi satu file Excel dengan 1.000 nomor misalnya karena targetnya 1.000, kan? Langsung input 1.000 nomor. Langsung input massal aja dengan cara metadatanya disesuaikan. Jadi sekali upload kan. Tinggal edit-edit kalau perlu apa namanya? Perlu melampirkan tadi apakah foto atau rekaman suara atau apa arsipnya lah intinya ya baru dimasukin. Tapi kalau diketik satu-satu kan lama nih itu. Nah, ini semua perlu dikonfirmasi lagi ke pembinanya di ANRI yang kemarin ngadain BIMTEK siapa. Tanyakan aja langsung karena eh, sudah berubah nih, platformnya berubah. Apakah senarionya mandiri atau masih menginduk? Ini juga perlu ditanyakan. Apakah nanti hubungannya dengan kuota uploadnya dimungkinkan atau tidak gitu. Gitu sih, Mbak Endah. Oh iya baik. Ada lagi Pak Guru saya mau nanya. Hmm. Kalau daftar arsip bentuk rekaman itu sama aja kan ya, daftar arsipnya kayak arsip kontekstual? Iya sama, kan mereka ngasih metadatanya toh, standar metadatanya. Oh iya iya Pak. Mm-mm. Standar metadatanya dikasih, ya udah ikutin aja itu. Nah, maksud saya begitu standar metadatanya udah sama, jadi daftarnya kan sama nih, tinggal langsung upload upload massal sekaligus. Jadi kan bisa langsung 1.000 nomor gitu kan sekali upload. Biasanya kalau dulu ya, kalau kesulitan itu kita diminta kirim kirim daftarnya ke sana ke pusat. Jadi pusat nanti akan mengeksekusi langsung diupload. Nah, pertanyaannya apakah sekarang masih kayak gitu atau tidak, saya nggak tahu. Jadi pasti diminta daftarnya dan diminta akunnya kan, supaya bisa langsung upload gitu. Makasih Pak Guru. Iya, iya. Ada yang lain? Pak Guru Hmm. tanya.
Tanya. Saya kan astagfirullah. Saya kan ini apa? Saya kan pegang akunnya Sri Kandi. Hmm. Lah, kira-kira ini saya ribet nggak ya Pak ya? Padahal di Sri Kandi itu kan sudah ada daftar arsip aktifnya, sudah ada surat masuknya, surat lah. Tapi saya bikin lagi di Excel Bapak, tapi Excelnya itu sesuai dengan SKHK. Soalnya kalau download dari Sri Kandi itu formatnya nggak sama dengan SKHK Pak. Kira-kira ini saya ribet nggak ya? Ya Soalnya, ribet, ribet. tapi kan nggak sama dengan yang di SKHK Bapak. Ya, memang nggak bisa Kolom-kolom diedit. ya bisa sih. Ngapain bikin baru? Ya, ya nggak apa-apa. Iya Terus kan? lagi, iya. Ah, Terus sebenarnya tuh yang bener kalau di Sri Kandi itu kan Pak, ini untuk daftar isi berkasnya itu disposisinya itu nyambung Pak di bawahnya. Jadi mm-mm, surat pengantar, terus mm-mm, isi disposisinya tindak lanjut itu nyambung. Sebenarnya itu yang bener ya Pak ya kalau yang di Sri mm-mm, Kandi ya. mm-mm. Sama dengan disposisinya gitu ya. Iya. Oh ya. Terus lagi untuk penomoran di Sri Kandi itu Bapak itu kan harusnya disesuaikan dengan jenis suratnya ya Pak. Mm-mm. Nah, jenis suratnya. Lah, berarti nanti ketika download suratnya itu apa? Berkasnya itu berarti jadi satu semua itu ya Pak ya. Itu nggak apa-apa gitu ya Pak. Enggak, Jadi ya nggak apa-apa emang kenapa? ya nggak bingung ta. Terus itu lagi Pak. Lah kan di UP itu kan bikin surat. Berarti kan nggak sama di ini Pak di buku-buku besarnya saya. Jadi kalau saya itu ya Pak ya, ketika ada surat saya tulis tangan di buku besar, kemudian saya upload. Jadi jadi banyak yang nggak sama di buku besarnya saya Pak. Apa nggak perlu tulis tangan? Mungkin nggak perlu kalau kalau Sri Kandi. Jadi kalau Sri Kandi sudah memfasilitasi buku besarnya buat apa? Nanti kalau ada yang tanya, bingung. Ya buka Kalau Sri Kandi aja. antisipasi mengantisipasi Sri Kandi trouble. Oh gitu. Ya enggak sih Berarti sebenarnya. kan berarti kan Cuman kata pencatatanmu di buku besar itu harus ngikutin cara kerjanya Sri Kandi Sri kan gitu. Kandi. Mm-mm. Iya. Oh. Supaya Cuman kalau cuman kadang gini Pak, kadang bingung ya, kadang nggak sama. Aduh ini kalau sudah nggak sama gini. iya. Terus kan kadang juga ada yang dari UP itu kan otomatis otomatis. Kalau UP bikin surat, otomatis kan masuknya di UK kan Pak. Jadi ketika download keseluruhan itu kan otomatis masuk ke UK kan ya Pak ya. Kan memang Mm-mm. gitu ya. Mm-mm. Memang kan UP masuknya ke UK gitu ya kan ya Pak ya. Iya. Ya itu jadi kadang rekapannya saya itu ketika di Excel itu nggak sama. Nah, iya itu berarti kan cara cara melakukan rekapnya itu ngikutin cara kerjanya Sri Kandi. Kalau cara kerjanya beda, ya otomatis alat kontrolnya akan berbeda kan. Iya. Mm. Lalu penomoran suratnya gitu juga Mm-mm. udah berurutan ya Pak ya. Ya mungkin karena sistem ya sudah berurutan padahal. Jadi tiba-tiba dalam satu hari itu loncat satu nomor Bapak. Jadi lah kok loncat satu nomor jadi satu nomor nggak dipakai gitu. Tapi tetap saya sesuaikan dengan Sri Kandi urutannya. Mm-mm. Kadang, eh, jadi dalam satu hari itu seumpamanya nomornya 66, 67, 68 lah. Itu yang keluar 66 dan 68, 67-nya nggak keluar Bapak. Padahal nggak bikin surat. Cuman bikin surat dua, jadi cuman yang tengah itu nggak ada. Oh, Kan ini karena saya, sistem ya. iya, ini saya nggak tahu malah kalau kalau kayak gitu. Oh, ada itu tapi terjadi kadang-kadang Bapak. Jadi Oh. nggak nggak sering tiba-tiba loncat gitu. Itu masih masih saya cari tahu kenapa kok Mm. tiba-tiba loncat
Gitu. Saya malah nggak ngerti karena nggak pegang apa. Saya kan pegang akun sekali akun saya pribadi kan, bukan akun unit maksudnya, Iya, saya kan bukan pegang akun. semua. Mm-mm. Saya malah nggak ngerti itu kalau bisa lompat gitu. Iya, mungkin karena sistem apa Hmm. bagaimana nggak paham. Berarti saya tetap full Sri Kandinya ya Pak ya, nggak usah di Excel ya. Nggak usah Maksud ngapain. iya, maksud saya itu kan surat-surat itu saya 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 bikin di Google Drive. Jadi di Hmm. Excel itu nanti Google Drive-nya Pak. Jadi langsung ngeklik suratnya gitu maksud saya. Iya, aduh. Ya, begitu sudah deh, Pak. Itu Ya, aja. oke oke. Bapak, bentar. Arsip vital, Bapak. Hmm. Arsip vital. Nah, selama ini kan yang saya temui itu terkait pembangunan depot arsip. Itu termasuk arsip vital ya, Pak. Hmm. Terus ini lagi aset. Aset itu arsip vital ya, Pak. Hmm. Modal, belanja modal. Heeh. Terus apa lagi, Pak? Contohnya SK. SK apa termasuk arsip vital? Cuman kan SK SK, itu dalam 1 tahun. SK yang mana? Cuma SK-SK penugasan gitu, Pak. Dalam 1 tahun sih cuman. Enggak, Enggak ya, Pak? enggak. Ya, Kalau sudah. SK yang di kepegawaian mungkin ya, yang di Iya, personal file ya. iya. Cuman di kepegawaian saya tidak kerjasama dengan saya, jadi saya Oh. bingung mau Hmm. mau rekap yang kepegawaian agak susah. Ya, itu. Itu Ya, aja sudah. harusnya kan arsu vital itu masing-masing unit kerja melakukan identifikasi apa yang menjadi arsu vital bagi masing-masing unit kerja itu beda-beda. Jadi si UK itu hanya hanya apa? Menyimpan backup arsip vital yang ada di UP gitu. Iya, Oke. iya. Oh, kerjasama juga ya, Pak ya, perjanjian kerjasama. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Yang ada jangka waktunya sampai 5 tahun, 2 tahun, Iya, 5 tahun ya betul. kerjasama. Ya sudah. Nah, ini sekarang saya masih proses ini, Pak. Apa kemarin teman-teman kan bikin JRA, jadi masih proses ke Andri. Andri kemarin minta ada notulen, ada rapat, ada tinggal itu sih. Ini Oke. masih proses pengajuan ke Andri. Ya. Iya, Pak. Nah, yang hal-hal kayak gitu tuh di masa-masa apa? Di masa-masa rehat kayak gini bisa dikerjakan itu. Bisa dikerjakan dalam arti eh, siapin aja dulu draftnya. Jadi nanti kan pekerjaannya jadi nggak terlalu berat tapi tetap kita harus bekerjakan gitu. Instrumen kayak CRA segala macam kalau mau dibuat atau mungkin revisi atau apa gitu ya. Oke, ada yang lain? Lagi, Pak. Ya, silakan. Lah, di tempat saya itu kan ada pengadministrasi perkantoran dan saya arsiparis. Lah, cara kerjanya itu apa sama atau bagaimana? Soalnya selama ini itu ya dia ngikutin saya, Bapak. Jadi apa yang saya kerjakan itu dia ngikutin saya administrasi perkantoran. Batasannya itu ketika apa? Padahal saya apa? Saya kan ngerjakan Sri Kandi, masih di Sri Kandi, masih di record center, masih ngurus arsip yang lainnya gitu. Jadi tupoksinya administrasi perkantoran itu sebenarnya apa, Pak? Kalau bayangan saya administrasi perkantoran itu kan sebetulnya di tata usahanya ya, yang daily activity-nya itu loh. Jadi kalau Iya. kita ngelihat undang-undang ASN dan turunannya, ini kan job desk administrasi perkantoran belum jelas, tapi ketika dia masuk ke dalam P3K Pelaksana itu kan bukan bukan jabatan fungsional kan. Dia jabatan pelaksana yang artinya eh, mengerjakan pekerjaan yang daily rutin. Yang daily rutin itu kemudian kemungkinan besar fungsinya adalah fungsi tata usaha. Jadi kalau misalnya Mbak Nurul mau berbagi peran, berarti kan eh,
keTUan diserahkan ke administrasi perkantoran, lalu kemudian arsipnya dikerjakan oleh arsiparis. Gitu. Nah, nanti tinggal dilihat kontrak kerjanya, karena itu nanti evaluasinya kan berdasarkan kontrak kerja kan. Yang Iya, idealnya outputnya harus sesuai dengan kontrak kerja. Kan gitu. iya, iya, Pak. Udah? Sudah. Ada yang lain? Ada yang lain teman-teman? Masih ada 20 menit kalau mau mendiskusikan sesuatu. Nah, saya sebetulnya ke depan itu pengen gini. Ini sekalian nyambut teman-teman yang baru lulus 2024, 2025 ini ya. Saya tuh pengen gini sebetulnya. Teman-teman yang bekerja itu mendapatkan pengalaman gini. Gini teman-teman. Yang ini masuk ke kehidupan real ya. Bentar, mana? Saya share-share dulu masuk ke sini kali ya. Nah, ini kan saya anggap sebagai ASN baru. Ya, ASN baru itu biasanya akan berhadapan dengan kehidupan real yang misalnya masuk ke apa kebutuhan-kebutuhan bagaimana di di kantor, memposisikan diri di kantor, bagaimana di kehidupan pribadinya pengaturan finansialnya. Ini bahaya nih soalnya kalau nggak dibahas nih. Bagaimana meniti karir di kantor, bagaimana kehidupan finansialnya. Karena kalau tidak, ini selamanya dari mulai masuk sampai dengan pensiun, isinya adalah hidup hanya untuk apa? Bayari cicilan. Apa mau kayak kita mau kayak gini apa enggak sih sebetulnya? Kan idealnya tidak begitu ya. Idealnya kan hidup dengan layak gitu maksudnya. Nah, ini kalau tidak direncanakan, kita akan masuk dalam jebakan ini terus gitu. Saya sih pengennya teman-teman lulusan PAI itu lebih punya kemandirian lah. Kemandirian dalam karir, kemandirian dalam hal finansial sehingga setidaknya tahu gambarnya. Saya harus ngapain sih? Bagaimana sih cara posting anggaran gitu. Karena selama ini kita itu tidak pernah belajar satu cara eh, bagaimana pendapatan diperoleh. Kedua, bagaimana belanja itu di posting. Ketiga, bagaimana melakukan saving. Keempat, bagaimana melakukan investasi. Gitu ya. Yang empat hal ini tidak pernah dipelajari di mana-mana gitu loh. Sementara kita berhadapan dengan kehidupan real yang memang harus mengelola ini. Yang harus mengelola ini. Nah, saya pengen ke depan ini kita bahas tersendiri. Jadi tidak hanya berpikir tentang bagaimana teknis pekerjaan diselesaikan. Ya, teknis pekerjaan itu satu hal, ya. Tapi kehidupan finansial yang kita perlu mendapatkan kemandirian itu juga hal yang lain. Karena gini, kehidupan kita di kantor menjadi lemes, menjadi tidak punya motivasi itu karena ininya berantakan nih. Bener nggak? Teman-teman lihat nggak? Orang-orang yang sudah lama jadi ASN udah kayak zombie. Masuk kantor ya Betul, Pak Guru. karena ininya berantakan. Kebanyakan karena ininya berantakan, sudah tidak ada harapan. Harapan dia pokoknya dapat gaji ya hanya untuk bayarin cicilan aja. Udah selesai. Jadi kerjanya ya sudah malas gitu. Kerjanya di sini malas nih. Kenapa? Karena dia nggak bisa ngolah di sini. Gitu.
Saya terus terang pusing ya, pusing karena eh, kebanyakan orang hubungin saya, Mas pinjem duit Pak, pinjem uang Pak, ini Pak itu. Wah ini berantakan juga ya anak-anak ya. Eh, dan ini efeknya kemana-mana nih, efek-efek efeknya kemana-mana. Kemana-mana tuh dalam arti ya rumah tangganya. Kalau rumah tangganya berantakan ya, ya artinya semuanya berantakan. Nah, saya sih pengennya minimal punya gambaran. Syukur-syukur bisa bisa dipraktekkan, lalu kemudian kasih manfaat yang lebih besar gitu, punya punya kemandirian yang lebih baik gitu. Kira-kira disetujui nggak ini kalau ke depan kita bahas ini? Sepakat Pak Guru. Sepakat ya? Mau, Pak. Setuju, Pak. Setuju. Ya, oke. Esensial itu. Ah, itu penting tapi sering kali terlewat. Jadi teknis pekerjaannya itu penting kita kita kuasain, tapi juga jangan sampai apa yang kita kerja mendapatkan penghasilan lalu kemudian tidak terkelola dengan baik ya. Ini saya agak agak pusing lihatnya gitu. Supaya ya setidaknya lulusan PAI itu kemudian sedikit lebih baik lah, sedikit lebih baik punya kemandirian lah. Itu yang saya sering tahun kemarin saya bilang kan, teman-teman kalau pengen menjaga kehormatannya, maka dia harus bisa menjaga asetnya, uangnya, hartanya. Kalau teman-teman pengen punya kemuliaan, maka teman-teman harus punya ilmunya. Nah, saya sedang memberikan dua itu. Bagaimana mengelola asetnya, hartanya, dan bagaimana menumbuhkan terus ilmunya. Tapi karena kemarin itu teman-teman kan banyak yang nggak paham ya, pokoknya rata-rata minta latihan soal, latihan soal, latihan soal gitu kan. Bukan itu poinnya, bukan itu poinnya. Poin yang saya sedang jaga itu dua-duanya, cuman teman-teman tuh nggak sadar, ya, nggak sadar bahwa sebenarnya saya pengen jagain dua-duanya ini. Mereka pengennya yang low hanging fruit, yang langsung dipetik, langsung dimakan, langsung dikunyah aja, nggak sabar gitu. Nggak sabar dengan prosesnya. Sementara saya berpikirnya ini bukan hanya untuk kepentingan hari ini, tapi juga harus memikirkan bagaimana ke depannya dalam jangka waktu yang panjang gitu. Jadi Maret lah ya. Ini kan ya mungkin nanti pas ya, pas puasa. Jadi teorinya apa namanya? eh, dan biasanya kebocorannya di puasa dan di Lebaran kan, habis-habisan di situ. Nah, kita coba pikirkan pertemuan ke depan kita akan bahas ini ya. Mudah-mudahan bisa lebih ramai, bisa lebih banyak yang bisa mengikuti sehingga teman-teman ASN eh, dalam jangka waktu yang panjang nanti bisa hidup dengan layak tanpa harus apa namanya? Tanpa harus cheating, tapi kehidupannya lebih baik gitu. Karena perencanaannya lebih matang gitu maksud saya. Punya punya gagasan ilmunya, punya disiplinnya, dan kemudian bisa menikmati hasil pekerjaannya. Saya kira itu penting sih. Saya kira itu penting. Jadi pertemuan bulan depan, tolong diingatkan, kita akan bahas itu. Saya akan persiapkan materinya yang agak kompak, tapi cukup komprehensif. Artinya nggak terlalu banyak melebar kemana-mana, tapi cukuplah untuk dijadikan pegangan teman-teman untuk apa bertumbuh karena sebetulnya bahasanya sangat luas dan sangat bergantung dengan apa profil pribadi kita masing-masing. Jadi tidak bisa satu mode, misalnya di mode belanja, mode saving, mode investasi itu kan modenya banyak. Itu tidak bisa satu mode cocok untuk semua orang gitu. Nah, itu yang nanti akan mungkin kita akan jabarkan satu-satu supaya teman-teman punya pilihan-pilihan bagaimana cara melakukannya. Gitu ya. Oke.
Sementara itu ada yang mau ditanyakan di bahasan bulan depannya. Jadi kita tidak hanya membahas persoalan teknis saja gitu. Oke. Kalau tidak ada mungkin saya akan cukupkan. Sampaikan juga ke teman-teman nanti supaya lebih banyak yang bisa mengikuti. Dan karena ini menurut saya penting, menurut saya sangat penting supaya teman-teman PAI ini lebih baik lah ke depannya. Mudah-mudahan ya. Oke, sementara itu saya cukupkan. Eh, Terima kasih atas kehadirannya pada pagi sampai siang hari ini. Mohon maaf kalau ada yang kurang-kurang. Kita ketemu di bulan depan dengan tema yang lebih menarik, lebih atraktif ya. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru. Waalaikumsalam.